Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Battletrog The Heaven Season 5 episode 79, di mana saat itu Han Peng menunjukkan dirinya yang sebenarnya di hadapan Kyoyan. Kyoyan terkejut dan tidak menyangka bahwa Han Peng masih hidup setelah pertarungan terakhir mereka. Han Peng berkata bahwa semua ini berkat Kyoyan sehingga dia bisa mendapat kekuatan dari aula jiwa dan menembus Dozong. 这可多亏了你这叛徒，竟然还能活下来。你呀，我的好师弟，如果不这般实力，是你想必我也很难达到。 Saat semua orang sedang fokus pada Han Peng dan Kyoyan, Ying San menarik kembali semua tubuh palsunya. Melihat tubuh palsu Ying San menghilang, Suqian dengan cepat pergi dari sana untuk menyusul Kyoyan. Han Peng berkata bahwa dia akan menarik keluar jiwa Kyoyan sehingga dia akan menderita. Han Peng juga mengungkit guru obat yang telah ditangkap oleh aula jiwa sehingga itu memancing amarah Kyoyan. Mendengar penghinaan pada gurunya, Kyoyan menjadi murka dan berkata bahwa dia akan membunuh Han Peng sekarang juga. Han Peng tertawa dan berkata bahwa Kyoyan tidak akan mampu membunuhnya. Suqian tiba-tiba muncul di sana dan bertanya apakah aku mampu untuk membunuhmu. Melihat Suqian muncul, Han Peng terkejut karena sekarang Kyoyan dibantu oleh dua Master Dozong. Suqian berkata jangan berlagak hebat karena bisa menerobos Dozong. Karena dia bisa membunuh sekali, maka pasti bisa membunuh untuk kedua kali. 你看老夫，没想到你不仅没死，反而有没有这个资格？我到了斗宗级别，自然也能杀你第二次。莫要做，不过能杀你一次，自然就这副小人得志的模样。 Saat mereka semua sedang sibuk berbincang, tiba-tiba King San telah berhasil mengumpulkan kekuatannya kembali. Lalu dia membuat ledakan yang mengejutkan semua orang. Memanfaatkan kesempatan itu, Ying San berusaha kabur dari sana, tapi Qiao Yiqian dengan cepat mengejarnya. Qiao Yiqian menyerang dengan kekuatannya, tapi Ying San berhasil menghindar. Semua ahli Dozong kemudian bekerja sama menyerang Ying San yang berusaha kabur, tapi Ying San sangat gesit dan berhasil menghindar. Han Peng dengan kekuatannya menyerang dari depan sehingga terjadi benturan yang keras dan menyebabkan retakan ruang di sekitar mereka. Semua ahli dengan cepat mengepung Ying San agar dia tidak kabur dan mereka memuji kekuatan Ying San karena bisa bertahan dari banyak ahli. San benar-benar kebingungan karena dikepung oleh 4 Dozong dan banyak Master Dao Huang. Ying San mengeluarkan cairan body sambil berkata bahwa mungkin cairan body tidak berjodoh dengannya. Ying San kemudian melempar cairan body ke atas, tapi tidak ada ahli yang mengambil cairan itu karena mereka mengira itu hanya tipuan saja. Tapi Jian tanpa pikir panjang mengambil cairan body itu dan membawanya kepada Kyoyan. Kyoyan terkejut dan meminta Jian untuk berhati-hati. Tapi Jian membuka wadah dan terlihat cairan body ada di dalamnya dan memancarkan cahaya. Kyoyan memeriksa dan ternyata itu adalah cairan body yang asli. Tentu saja semua ahli terkejut karena Ying San melempar cairan body yang asli. Mo Tianxing tidak percaya karena tandanya sudah hilang. Ying San berkata bahwa dia sudah menghilangkan tanda itu dari wadah cairan body. Ying San kemudian pergi dari sana dan terlihat dia tidak akan ikut campur dan merebut cairan body lagi. Han Peng yang sangat menginginkan cairan body dengan cepat menyerang Kyoyan, tapi dengan kecepatan petirnya Kyoyan bisa menghindar. Melihat itu Suqian datang membantu dan melawan Han Peng. Han Peng meminta ketua Mo untuk membantunya, tapi Kyoyan berkata bahwa dia akan memberikan pil penerobos Dozong.
jika ketua sekte Mo tidak ikut campur. 南风上，我今天可见道宗强者的实力，在众人小子的团结之际，很多种给还能对他们怎么样？若是莫宗不相信的话，我可以现在就将破钟丹给你，如何？ Melihat ketua sekte Mo yang akan berpihak pada Kyoyan, Han Peng tidak punya pilihan selain membuat kesepakatan. Han Peng membisikkan sesuatu dan itu membuat ketua sekte Mo setuju dengannya. Akhirnya ketua sekte Mo dan Han Peng bekerja sama untuk melawan Kyoyan. 不要戏耍老夫，不然的话，既然莫宗主愿意向，请太师之人的话，那我也无话可说。值得冒风险。动手吧，说。那么条件，不要再拖延了。 Melihat itu, Kyo Yikian maju dan melawan ketua sekte Mo. Di sisi lain, Sukian akan melawan Han Peng. Pertempuran pun terjadi antara Master Dozong. 好家伙，这话几年不见，今日见到我，没想到叱咤黑角域的谈判，你是否还能如当年那般？丹皇如今被围成了这副人不会的样子。 Kali ini Kyoyan dan Jian sedikit tidak seimbang. Karena musuh memiliki banyak Master Do Huang, Jian memutuskan untuk melawan Moya dan Kisan. Sedangkan Kyoyan harus menghadapi Pang Yan dan anggotanya. 哪里走？是我们的。 Pang Yan kemudian menggunakan formasi untuk mengurung Kyoyan dan menyerang Kyoyan dengan puluhan bola energi. Melihat itu, Kyoyan menghindar dengan kecepatan petirnya, tapi semua bola energi itu mengejarnya. 听闻萧门主在黑角域的威名，今早。 Kyoyan masuk ke celah-celah tebing agar semua serangan itu bisa dia hindari, tapi sayangnya semua bola energi itu tetap mengejarnya. Kyoyan yang kesal, dengan pedang baloknya Kyoyan menghancurkan semua energi itu. Dari belakang, seorang ahli menyerang Kyoyan, tapi itu bisa dengan mudah ditahan oleh Kyoyan. Kyoyan berkata bahwa orang lembah api iblis hanya bisa menyerang dari belakang. Itu sungguh pengecut. 就被我偷袭这个能耐，听说萧门主长还是拿出真本事来吧。 控制异火，不知道与我们魔岩谷的 Pang Yan marah dan mereka bertiga menggunakan teknik bara api. Gabungan teknik itu meningkatkan kekuatan mereka bertiga. Itu hampir sama dengan menggunakan transformasi api surgawi. Kyoyan mengatakan bahwa teknik transformasi itu masih kalah dengan api surgawi. 这里是梦魇，惊叫，不过却永远。 Kyoyan kemudian menunjukkan teknik 3 transformasi api surgawi. Di sisi lain, Jian bertarung dengan 2 orang dan dia sedikit terdesak, tapi dia tetap bersemangat untuk bertarung. 天火三行变， Pertarungan antara ahli Dozong pun belum menunjukkan akan berakhir. Benturan kekuatan mereka menyebabkan retakan pada ruang. Saat itu Pang Yan memanggil burung ponik api dan menyerang Kyoyan. Melihat itu, Kyoyan membuat jaring api surgawi untuk menahannya. Saat Kyoyan akan menghancurkan api ponik, tiba-tiba burung ponik itu berubah menjadi ratusan burung kecil dan menyerang Kyoyan. 还是不堪一击。 Kyoyan terkejut dan dengan cepat menghindari mereka semua. Kyoyan bingung karena api transformasi bisa memisahkan diri. Kyoyan kemudian berencana memurnikan api itu dan dia mulai membuat perisai untuk bertahan. 萧门主，小心呐！ Melihat itu, Pang Yan memanggil api ponik langit dan burung itu mulai menyerang Kyoyan, tapi Kyoyan dengan mudah menahannya. Tentu saja itu membuat Pang Yan terkejut dan mereka melakukan pengorbanan api untuk memperkuat burung ponik langit.
itu terbang ke arah Kyoyan dan melihat itu. Kyoyan mendapatkan kesempatan. Dengan kekuatan api surgawinya, Kyoyan mengikat burung itu sehingga dia tidak bisa bergerak. Kyoyan mulai mengambil api poenik dan melihat itu, Pang Yan berusaha menarik kembali tapi dia tidak mampu. 同样的招式还想再来一次。 Sehingga akhirnya api poenik itu berhasil didapatkan oleh Kyoyan. Kyoyan mengucapkan terima kasih karena telah memberikannya api yang sangat bagus sebagai hadiah pertemuan. Di sisi lain, Pang Yan dan ahli lainnya terluka parah karena transformasi api mereka ditarik dengan paksa. 萧门主的异火的确了得，使我们三个……这老家伙狂妄了，这化生火你拿着。 Kyoyan dengan cepat meminum bara api itu dan melihat itu Pang Yan terkejut karena Kyoyan meminum begitu saja bara api yang sangat panas itu. Dalam sekejap, Kyoyan berhasil memurnikan api itu. 你这个疯子！啊！竟然敢生出火焰！好，老三， Melihat itu Pang Yan memerintah dua tetua untuk menyerang Kyoyan. Bukannya ikut menyerang, Pang Yan malah kabur dari sana dan dua tetua hancur menjadi abu dalam sekejap karena kekuatan api surgawi Kyoyan. 好，老三，会被你们报仇的。 Pang Yan yang merasa telah berhasil kabur berencana akan membalas dendam kepada Kyoyan, tapi tiba-tiba Kyoyan muncul di hadapannya dan dalam sekejap Pang Yan dihancurkan menjadi abu. Dalam pertarungan itu, Kyoyan menjadi lebih kuat lagi dan dia siap untuk membunuh Han Peng. 你若继续和同伴联手，可惜你又糊涂，那我只怕要费一番功夫才行。 Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye-bye.